Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit penggunaan tentang sensor HCSR04 ya, atau sensor ultrasonic seperti ini. Di mana sensor ultrasonic ini nanti kita bisa fungsikan sebagai sensor untuk mendeteksi jarak seperti itu. Nah, penggunaannya sendiri teman-teman ini cukup gampang. Di sini kita menyediakan beberapa bahan seperti yang pertama sensor ultrasoniknya, terus nanti kita ada not MCU ya. Nah, seperti ini. Begitu juga shieldnya untuk mempermudah kita mengakses pinnya seperti ini. Dan juga ada kabel jumper. Nanti ini berfungsi untuk menghubungkan sensor ultrasoniknya dengan not MCU. Kita menggunakan 4 kabel jumper di sini dengan tipe female-female ya. Dan juga di sini kita juga menyediakan kabel USB, di mana kabel USB ini kita nanti fungsinya untuk menghubungkan antara not MCU dengan laptopnya seperti itu. Baik, yang pertama kita hubungkan dulu, kita pasang kabel jumpernya ya di sini. Kita pasang aja, kita seperti ini. Nah, baik. Nah, di sini teman-teman perhatikan. Kalau di sensor HCSR ini ada 4 pin ya. Kalau semua kita lihat di kamera, ini ada pin dari bawah, ada VCC, ada trig, ada echo, ada GND. Nah, VCC itu nanti kita hubungkan dengan 3 volt dari not MCU-nya yang sudah terhubung dengan shieldnya. Nah, kita di sini VCC kita pakai warna kabel warna biru ya. Kita hubungkan seperti ini ke 3 volt. Baik, terus kita lanjut ke triggernya. Triggernya di sini warna ungu. Kita coba hubungkan ke pin D5. Kurang lebih di sini. Nah, untuk echo-nya di sini kita memakai kabel warna oranye. Kita hubungkan dengan D6. Nah, untuk groundnya yang ini paling atas kita menggunakan kabel warna kuning. Kita hubungkan dengan ground yang ada di shield dari not MCU-nya. Seperti ini kurang lebih. Ya. Setelah udah nanti kita hubungkan not MCU ini dengan laptop untuk uploading kodenya. Baik teman-teman, kita ke codingannya. Ya, di sini saya sudah menyiapkan codingan monitor jarak ya. Nanti insya Allah codingan ini bakal saya attach di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa download dan mempelajarinya. Baik, yang pertama perlu digarisbawahi teman-teman sebelum kita upload ya. Teman-teman perlu mengetahui jika hampir sebagian besar sensor ataupun aktuator apabila ingin berkomunikasi dengan not MCU itu perlu yang namanya library ya. Perlu yang namanya library. Nah, library ini harus kita install dulu ke Arduino IDE supaya not MCU ini bisa berkomunikasi dengan sensor atau aktuatornya ya. Caranya gimana? Teman-teman pergi ke Sketch, terus masuk ke include library dan ke manage libraries. Nah, kita tunggu beberapa saat. Di sini ada updating listnya. Oh iya, teman-teman pastikan internetnya teman-teman dalam keadaan on ya, terhubung dengan internet. Oke, kalau sudah tinggal ketikkan saja di sini nama library-nya untuk HCSR04 ini.
untuk berkomunikasi dengan Node MCU itu namanya new ping, teman-teman, ya. Nah, kalau seumpama sudah ketemu new ping, nah teman-teman tinggal klik install aja di sini. Nah, karena saya sudah install, nah ini sudah tulisannya, kalau seumpama sudah terinstall berhasil, di sini bakal tulisannya installed. Nah, terus di close. Satu lagi, kalau seumpama library-nya sudah terinstall, maka yang tulisan new ping ini, library-nya dia bakalan hidup atau nyala seperti ini, jadi berubah warna. Sebelum diinstal biasanya warnanya hitam seperti ini. Ya, kalau seumpama sudah diinstal, sudah berhasil, new ping-nya dia bakalan warna orange seperti ini. Ya, baik, saya sedikit jelaskan baris kodenya. Pertama di sini kita ada include new ping yang ini. Nah, ini berfungsi untuk memasukkan library-nya ke codingan. Nah, ini sintaksnya pakai include ya. Include itu kan memasukkan seperti itu. Namanya newping.h. Nah, ini nama library-nya yang sudah kita install tadi, kita panggil. Oke, terus di sini ada define. Define ini untuk kita gunakan define ini untuk menentukan gitu loh, menentukan pin. Biasanya menentukan pin. Nah, ini di D5 define, ada define trigger pin D5. Nah, dalam artian di pin D5 ini nanti kita menghubungkannya dengan pin trigger atau trik dari HCSR04. Jadi nanti HCSR04 di situ kan ada bagian trik ya. Nah, itu nanti dihubungkan dengan pin D5 dari node MCU-nya. Ya. Nah, kita namakan di sini variabelnya atau inisialisasinya sebagai trigger pin. Nah, ini bebas teman-teman boleh ditulis trik saja boleh ya, atau mau trigger saja boleh, trigger pin boleh ya. Yang penting di sini pinnya sudah terdefinisi ya, atau terdefine seperti itu. Begitu juga yang echo pin, sama di echo pin ini kita pakai pin D6. Nanti echo yang ada di sensor HCSR-nya kita hubungkan dengan pin D6. Terus di sini ada define max distance. Nah, max distance ini kita gunakan untuk membatasi maksimum pembacaan jarak. Nah, di sini ada nilai 250. 250 ini dalam satuan sentimeter ya, teman-teman bisa ngubah mungkin sesuai kebutuhannya saja. Kalau di tutorial ini kita menggunakan 250. Tapi perlu diperhatikan teman-teman bahwa pembacaan sensor dari HCSR04 ini kita optimal atau maksimalnya itu di bisa mendeteksi jarak hingga kurang lebih 350 cm ya kalau nggak salah, seperti itu. Jadi kita menentukan nilainya itu di bawahnya. Terus di sini ada new ping sonar trigger pin, echo pin, dan max distance. Nah, ini kita setup. Jadi kita setup, kita panggil pembacaan dan fungsi library-nya itu di sini. Ya, ini sesuai dengan pinnya, trigger pin, echo pin, nah, terus ada max distance. Ya, itu di baris ini. Terus di sini ada void setup, juga ada void loop ya, yang sudah saya katakan pada pertemuan sebelumnya. Jika void setup dan void loop itu selalu ada di Arduino IDE ya. Void setup itu untuk inisialisasi ketika sintaks yang dijalankan yang ada di dalam void setup ini dia akan dieksekusi pertama kali saat node MCU ini terhubung dengan arus listriknya. Nah, kalau di void loop ini sintaks yang ada di dalam void loop ini, nah dia bakalan dieksekusi secara berulang ya, namanya itu loop berulang. Oke, di void setup ini ada serial begin 115.200. Nah, ini fungsinya itu untuk memulai komunikasi serial monitor. Jadi proses apa atau output apa yang ada di serial monitor itu kita bisa pantau di di serial monitornya menggunakan baud rate ini ya, 115.200. Nah, ini yang 115.200 ini baud rate-nya itu tergantung sama sensornya teman-teman. Jadi ada sensor yang dia cocok di baud rate
9600, ada yang di 115200. Nah, itu kita perlu menyesuaikannya ya, tergantung sensornya. Tapi umumnya biasanya yang digunakan itu 115200 sih. Seperti itu. Oke, terus kita di void loop. Di void loop ini kita punya sintaks atau fungsi integer jarak sama dengan sonar ping cm. Nah, sonar ping cm ini fungsi library tadi yang di sini, yang di sonar ini ya. Jadi fungsinya itu gelombang ultrasonik yang dipancarkan oleh HCSR ini dia mengubahnya, library ini mengubahnya gelombang tersebut menjadi satuan sentimeter ya. Setelah di apa namanya, dipancarkan terus ditangkap. Nah, terus si library ini dia mengubah ke satuan sentimeter. Nah, fungsi library ini itu ditampung ke variabel yang namanya jarak dengan tipe datanya integer ya. Jadi nanti jarak ini tipe datanya integer, jadi satuan ukurnya ya, nilai yang dihasilkan itu dia dalam bentuk integer, bilangan bulat ya, seperti 1, 2, 3, 4, 5 gitu, nggak ada pecahan, nggak ada koma, seperti itu ya. Nah, terus di sini untuk pembacaan hasilnya pada serial monitor yang bisa nanti kita pantau. Nah, di sini ada serial print LN monitoring jarak. Ya, ini untuk mencetak tulisan ini. Monitoring jarak. Terus ada serial print jaraknya. Ya, serial print jarak. Nah, di sini nanti kita mencetak hasil pembacaan dari sonar ping ini. Sonar ping cm ini yang ditampung dalam variabel jarak, kita panggil di sini, kita print di sini supaya kita mengetahui berapa sih angka yang tertangkap atau angka yang terdeteksi dari jarak yang terdeteksi di HCSR 04-nya, seperti itu ya. Terus di sini kita tambahin sentimeter karena nanti jarak yang terdeteksi kan ini dalam satuannya sentimeter, seperti itu. Terus kita taruh delay 1000. Nah, ini 1000 ini satuannya milisecond, teman-teman. Ya, milisecond. 1000 milisecond itu sama dengan 1 detik. Ya, kalau seumpama 10.000 milisecond berarti sama dengan 10 detik, seperti itu. Nah, di void loop ini ketika program mengeksekusi sampai sini baris data ini, dia bakal terus ngulang ke atas lagi seperti ini terus ya. Namanya void loop itu dia bakal berulang, programnya bakal dieksekusi secara berulang selama si node MCU ini dia mendapatkan aliran listrik atau tegangan ya, seperti itu. Baik, ini sedikit penjelasan kodenya. Kalau seumpama sudah teman-teman sudah benar semua kodenya, kita ke tools ya. Perhatikan sebelum uploading itu teman-teman biasakan cek dulu di boardnya, pastikan sudah terpilih ke node MCU 1.0 ya, seperti ini sudah terpilih. Nah, terus setelahnya kita hubungkan HCSR-nya, hubungkan node MCU-nya dengan laptop. Ya, setelah terhubung kita pastikan dulu di sini portnya sudah tersedia, port COM 4 ya. Kalau seumpama teman-teman pakai MacBook kan berarti di situ tulisan port COM-nya itu yang dipilih USB serial, seperti itu, yang sudah pernah kita install terlebih dahulu drivernya. Oke, kalau seumpama sudah boleh di verify, boleh langsung di-upload. Oke, jangan lupa ini disimpan dulu monitor jarak ya namanya. Pastikan teman-teman menyimpannya dengan nama yang jelas supaya ketika kita ingin menggunakan atau ingin melihat codingannya itu teman-teman gampang menemukannya, seperti itu. Kalau sudah kita upload, kita pencet yang ini. Kita tunggu beberapa saat. Baik teman-teman, setelah proses dan uploading itu selesai. Nah, teman-teman bisa melihat ke serial monitor ya. Kita bakalan melihat jaraknya seperti ini. Nah,
teman-teman pastikan serial monitornya di bagian baut ini kita samakan dengan yang ada di codingan. Nah, serial biganya ini kan kita pakai 115-200 ya. Nah, kita ganti dulu di sini. Pakai 115-200. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, jadi jarak yang terdeteksi seperti ini. Bisa lihat di kamera ya di samping. Nah, ini kita jaraknya itu bakal terdeteksi sesuai dengan benda yang ada di atas dari sensor HCSR ini. Seumpama kita mau mendeteksi satu buku ya gitu kan, buku di depannya seperti ini. Nah, ya. Nah, ini jaraknya dia berubah tergantung jarak buku yang ada di depannya. Tapi perlu diingat teman-teman, ketika jaraknya itu terlalu dekat atau mungkin menempel ya persis di depan HCSR-nya seperti ini, dia jaraknya yang terdeteksi itu bakalan 0. Ya, jadi kita jaraknya juga harus nggak boleh dekat banget sih, seperti itu. Ya. Baik. Sekian saja tutorialnya. Nanti teman-teman bisa mempelajarinya lebih lanjut di modul yang telah saya sediakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.